Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang asli. Ini sesuatu yang asli. Ya, siapa yang mau menentang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Pada edisi yang lalu kami telah menayangkan uraian sejarawan terkemuka Peter Carey yang didampingi oleh Raden Dibyo Laksmono terah dari Hamengkubuwono II terkait dengan KRT Sumudiningrat yang diklaim sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, bagi Anda yang mungkin bingung karena sebelumnya belum pernah menonton, terkait dengan hal ini sudah beberapa kali kami tayangkan, kami urai. Silahkan nanti lihat di kolom deskripsi. Atau Anda juga bisa membaca di beberapa media online terkait dengan hal tersebut. Kemudian juga bagi Anda yang mohon maaf mungkin kurang mengenal tentang siapa Peter Carey, silahkan buka kolom deskripsi, di sana juga kami cantumkan. Dan sekilas, Peter Carey adalah seorang yang sangat luar biasa di bidang ilmu sejarah, mungkin juga yang lainnya. Sepengetahuan kami, beliau kurang lebih 40 tahun mendedikasikan hidupnya untuk menelaah naskah-naskah Jawa secara khusus, terutama naskah tentang Pangeran Diponegoro. Salah satu buku karya beliau yang sangat fenomenal yang pernah juga dibedah di PBNU, yakni buku tentang Pangeran Diponegoro dengan judul Kuasa Ramalan dan sudah diringkas menjadi Takdir. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kalau pada edisi yang lalu beliau menyampaikan tentang KRT Sumudiningrat, makamnya berada di jejeran Bantul Ngayogyakarta, Hadiningrat, dengan sejumlah bukti-bukti yang beliau sampaikan. Dengan demikian, berarti KRT Sumudiningrat bukan yang diklaim yang makamnya berada di Lemper Kidul, Semarang, Jawa Tengah. Nah, untuk edisi kali ini saya akan tampilkan ketika beliau menyampaikan atau memaparkan bukti-bukti yang beliau miliki. Ada bukti yang diambil atau yang tersimpan di keraton. Ada juga bukti-bukti naskah rampasan dari tentara Inggris. Dan ada bukti naskah yang disimpan di Museum Inggris yang oleh beliau, naskah berbahasa Jawa dengan tulisan Jawa yang kemudian beliau terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Luar biasa apa yang dilakukan oleh sejarawan Peter Carey untuk bangsa ini. Nah, kita simak paparan dari Peter Carey bersama Raden Dibyo Laksmono. Jadi ini dari semua arsip yang dirampas Inggris, ya. Arsip dari Jogja. Ya. Ya. Nanti saya bisa kirim. Dan di sini adalah salah satu. Ini waktu saya menjadi pembaca pertama di Pangeran Poerboyo yang ya, membuat salah satu izin untuk bisa masuk keraton. Dan di sini adalah salah satu naskah yang menarik sekali yang ada di Sonobedoyo, dibeli oleh Engineer Munz 1930 dan dialih sastrakan aksarakan pada bulan Januari 1932. Dan ini ada kumpulan dari 4 surasila yang ada sangkut paut dengan keluarga inti Sultan, tapi surasila para leluhur Kedanu Rejan wonten ing negari Ngayogyakarta. Silsilah ya. Silsilah. Jadi nanti saya sudah punya email, saya akan kirim soft copy ya. Terima kasih banyak ya. Ya, jadi soft copy. Dan di sini ada beberapa catatan, ya ada banyak mengenai Ratu Mas, ada banyak mengenai Mangkunegaran dan ada sebagian mengenai Sumudiningrat. Ya, Sumudiningrat adalah panglima perang dan seperti Shoigu dengan Putin sangat dekat sekali dengan Sri Sultan, ya. Sebab mereka berburu bersama, mereka mancing bersama, mereka sering pergi untuk ya bertamasya di Parangtritis atau Parangkusumo atau di Bligo di Kedu Selatan. Ya, jadi Sumudiningrat adalah dari satu trah dari Kedu, ya. Namanya Jayaningrat. Jayaningrat 1 ya. Jayaningrat 1. Iya. Ya. Dan di sini adalah
seumpamanya kita lihat mungkin pakai huruf Belanda, SOI daripada SU ya. Kita bisa melacak beberapa. Tapi dia punya permaisuri Ratu Bendoro, anak dari Sri Sultan kedua. Tapi mereka tidak punya anak. Ya, dia punya anak dengan Selir yang belakangan menjadi salah satu pejabat di Kulon Progo di Nainggolan. Ya. Dan Sumare wonten ing Kalibawang atau satu tempat di Kulon Progo. Ya. Tapi ini bisa dengan leluasa, you can search. Dan mungkin ada beberapa yang bisa ditemukan dan asli atau aksara, aksara Jawa ya. Asli ada di Sonobedoyo. Ya, di Sonobedoyo. Jadi ini sesuatu yang menjadi acuan. Boleh dikatakan azaz bagi saya atau boleh dikatakan fondasi dari pengetahuan saya mengenai seluk-beluk keluarga. Ya. Jadi ini bisa dengan gampang saya bisa kirim. Ini adalah babad dari seorang senior di keraton namanya Panular. Panular ya. Eyang Panular. Dan Eyang Panular adalah putra dari Sultan Mangkubumi dengan seorang selir dari areal Blambangan. Blambangan adalah areal dari ujung Jawa. Blambangan ya. Mau ke Banyuwangi, antara Jember dan Banyuwangi. Dan sebenarnya ibu dihadiahkan kepada Sri Sultan sebagai imbalan oleh Harting. Harting adalah gubernur di Semarang yang mendalangi perjanjian Giyanti. Jadi sebagai imbalan, saya disuguhi pisang goreng, dia disuguhi perempuan. Radanayu sepuh. Kompromi ya. Dan sebagai imbalan, dia memberi salah satu putri dari Blambangan yang menjadi ibu dari ibunda dari Panular. Dan Panular adalah seorang pangeran senior. Anaknya putri menikah dengan Hamengkubuwono III. Ya. Walaupun dia hanya menjabat berkuasa singkat, 1000 hari seperti Kennedy, hanya 3 tahun. Dan ini salah satu babad yang asli, sebenarnya ditulis di atas luang, ya, di sini. Tulisan Jawa ya. Tulisan Jawa, ya. Di atas luang. Dan ini disimpan di British Library. British Library. Dan di sini kita bisa lihat dia seperti dark book ya. Dia selesai, wis sampun tamat, dan diulang lagi. Ya, jadi ada semacam selama 5 tahun ini halaman pertama. Dan dia menjudulkan Serat Ngengreng. Ngengreng artinya draft chronicle. Serat Rengreng ya. Rengreng. Kaping kali. Kaping kali yang kedua ya. Iya, kaping kali. Kudu di ngereng-reng 3 kali atau seperti itu. Ya. Dan bagi saya ini semacam versi dari babad bedak Inga Yogyakarta. Tapi ditulis oleh Eyang Panular. Apakah dia tulis sendiri atau punya juru tulis, saya belum tahu. Ini ditulis di atas luang. Luang adalah satu kertas yang dibuat dari kulit pohon yang terdapat di Ponorogo. Dan di Tegasari dan Banjarsari, para santri, salah satu tugas bagi mereka adalah untuk jual luang. Dan luang sangat tahan uji. Luang. Itu satu yang kita tumpuk-tumpuk dengan air, lantas dikeringkan di matahari. Dan pada akhirnya kita ada salah satu halaman yang cukup kokoh. Ya. Dan kita bisa tulis di atas. Dan sulit
rongrong oleh binatang kecil seperti rayap. Tidak ada rayap. Jadi anti rayap. Anti rayap. Ya. Dan asli ada di British Library di London. Dan saya ambil ini sebagai satu projek untuk diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya, jadi ini adalah salah satu yang asli. Ini adalah aksara Jawa yang saya membuat romanisasi. Dan ada banyak mengenai Mangkuniningrat, ada banyak mengenai Sumediningrat. Dan di sini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. But it's a great idea untuk ditranslate ke bahasa Inggris, jadi biar dunia itu mengetahui kebenaran. Iya. Dan sekarang kita dengan jerih payah membawa Babad Diponegoro ke pintu internasional, tapi belum ada yang angkat seperti Panular. Ya. Kalau angkat seperti Panular, banyak sekali yang bisa terkuak dari itu. Ya, seperti ada Agung Kurniawan, seorang budayawan yang tinggal di Ngadinegara atau di Danau Kusuman, Danau Negaran, di selatan kidul, alon-alon kidul Jogja. Dan dia membuat satu festival namanya Amok Geger Spey 1812. Ya, belakangan pada bulan Juli. Dia membuat satu festival. Saya punya teman yang menjadi Ahmad Atiola yang menjadi dosen di UGM dan dia tinggal di kampung dekat di mana di Lengkong Panular dibantai pada waktu perang. Ya. Beliau wafatnya di perang apa? Dia wafat di perang Jawa. Perang Jawa, Babad Jawa ya, di Ponorogo bukan? Waktu di Ponorogo. Ya, terjadi salah faham. Dia pergi dengan serombongan dari keluarga inti keraton ke Dekso di Kulon Progo untuk membuka negosiasi dengan Diponegoro atau dengan Kiai Mojo. Mereka tunggu di Dekso selama 2 minggu dan pada akhirnya mereka punya keputusan untuk pulang ke Jogja. Dan mereka punya rombongan yang cukup lengkap. Ada beberapa prajurit, ada orang-orang yang menjadi sumenep yang pakai tombak. Ada banyak keluarga inti keraton. Mereka masuk Lengkong Wetan dan Sentot punya pasukan di sana. Dan mereka salah faham. Mereka pikir bahwa ini satu pasukan gerak cepat Belanda dengan pasukan Hubtruppen pribumi. Dan mereka menyerang dan ada pembantaian massal. Jadi bisa dibilang lebih accident ya? Iya. Sesuatu yang betul-betul menguras hati Diponegoro yang sedang meditasi dekat Kali Progo. Dan dia dengar desas-desus bahwa ada sesuatu kejadian yang tidak enak sama sekali. Dan dia naik kuda Kiai Getayu dan langsung datang ke tempat dan ada jasad di mana-mana yang berkelimpah di sawah dan di areal-areal dekat dengan Lengkong Wetan. Ya, jadi dia punya nasib yang apes. Ya. Tapi pada akhirnya ini sebenarnya bukan rampasan Inggris. Ini sesuatu yang diberi oleh Panular kepada dia punya teman residen Jogja. Seorang Skotlandia namanya John Crawford. Scotland ya? Iya, John Crawford. Jadi memang sejarah Jogja ini menyangkut sejarah dunia berarti ya, Profesor ya? Iya, ini dia. Bukan sama waktu dia menjadi residen itu waktu ini satu potret yang dibuat di Singapura. Oh, Singapura ya? Ya, sebab belakangan dia menolong Raffles. Orang yang tidak suka minum dan hura-hara dan sangat disegani oleh Diponegoro. Yang Diponegoro ya? Waktu muda, waktu mau menikah pertama kali dengan dia punya istri permaisuri pertama dari Cepu. Dari Cepu ya, permaisurinya ya. Ini adalah komandan Inggris, ini adalah orang yang merampas batu dari Malang yang namanya Pucangan Inscription. Mangkunegoro kedua. Mangkunegoro kedua ya. Ya, yang menjadi panglima dari
Lesion Mangkunegoro yang terlibat di dalam serangan. Ini adalah Spey, Opsir dan Sezam. Ya, beberapa. Ya, mungkin saya saran kalau bisa atau nanti saya akan membuat satu revisi baru. Saya bisa kirim ini. Tapi saya juga dengan mungkin saya kirim WeTransfer ya. Saya bisa kirim teks dari Babad. Dan teks dari Babad bisa di search. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang asli. Ini sesuatu yang asli. Seperti Mangkubumi tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah sah. 1000 kali sah. Kita punya Babad Spey dari Eyang Mangkunegara, kita punya Babad Bedaringa Yogyakarta dari Panular, kita punya catatan Inggris yang dirampas dari keraton, semua gedung pencarikan punya serat-serat, dan juga kita punya dari Diponegoro sendiri yang ditulis, dan dia adalah saksi mata dari apa yang terjadi pada pagi buta dari Sabtu 20 Juni 1812. Ya, siapa yang mau menentang?